Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini kita mulai masuk di kitab Hosea. Dan mari kita awali dengan Hosea pasal yang pertama. Tentu saja ini tentang Nabi Hosea dan beberapa hal yang kontroversi di dalam kehidupannya. Mari kita akan sama-sama belajar. Namun sebelum saya membahas ayat demi ayat di pasal yang pertama ini, izinkan saya bertanya kepada Anda. Menurut Anda, di manakah tempat yang mana banyak hakim dan juri? Kalau Anda menjawab di gedung pengadilan, maka jawaban Anda 100% salah. Sebab menurut saya, yang paling banyak hakim dan yang paling banyak juri adalah justru di pesta perkawinan. Kok bisa? Karena tiba-tiba saja semua tamu undangan mengambil sikap seperti layaknya seorang hakim. Mereka mengambil sikap layaknya seorang juri. Semuanya dikomentari. Bagaimana IO-nya, bagaimana dekorasinya, bagaimana sajian menunya, bagaimana semua pernak-pernik di pesta perkawinan itu, seberapa megahnya, seperti apa serunya acara, dan seterusnya. Nah, namun yang paling sering kali jadi pusat perhatian dan dijadikan sasaran komentar tentu saja adalah seperti apa pengantinnya. Bagaimana dengan pengantin pria dan bagaimana dengan pengantin wanita? Apakah mereka pasangan yang serasi ataukah mereka pasangan yang jomplang, tidak berimbang, dan seterusnya. Maka kalau kita membaca di Hosea pasal yang pertama ini, kurang lebih itulah yang terjadi dengan Hosea ketika dia menikahi seorang wanita yang bernama Gomer. Lalu kita membayangkan ada resepsi pernikahan antara Hosea dan Gomer pada waktu itu, maka tamu undangan, orang-orang yang ada di sekitar mereka akan memberikan penilaian seperti apa pernikahan Hosea dan Gomer. Sebab kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua, dikatakan seperti ini: ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Jadi perintah ini datang kepada Hosea, seorang nabi. Perintahnya janggal sebab dia harus mengawini seorang perempuan sundal. Apa kata orang pada waktu itu? Apa kata orang kebanyakan saat melihat pernikahan yang tidak serasi, yang jomplang seperti ini? Yang pria seorang rohaniwan, sementara yang wanita Gomer adalah perempuan sundal. Yang satu selalu berada di rumah Tuhan, yang satu selalu berada di rumah pelacuran. Jadi Anda bisa bayangkan komentar-komentar pedas, komentar-komentar miring. Tentu saja mereka akan menghakimi Hosea sebagai pemimpin agama, sebagai seorang nabi yang tidak benar. Bagaimana mungkin seorang nabi malah mengawini seorang perempuan sundal? Itulah mungkin komentar-komentar yang ditujukan kepada Nabi Hosea. Namun kita justru melihat di sini bahwa Hosea dengan taat melakukan perintah itu. Sekalipun saya tahu persis kalau Hosea bisa memilih, tentu dia tidak akan memilih Gomer yang adalah wanita sundal. Kalau dia bisa memilih, dia akan memilih perempuan yang baik-baik. Kalau bisa, bahkan dia akan mengawini seorang nabiah. Kalau bisa, dia mengawini perempuan yang bijak, bukannya perempuan yang terkenal dengan keburukannya, dengan cacat moral seperti itu. Namun di dalam pasal pertama ini kita melihat sebuah ketaatan total, ketaatan penuh kepada perintah Tuhan. Sebab memang Tuhan memberikan perintah yang ganjil ini untuk memberikan gambaran kepada bangsa Israel pada waktu itu, bahwa mereka ini digambarkan seperti perempuan sundal, perempuan yang seringkali bergonta-ganti pria.
Bangsa Israel, bangsa Yehuda melakukan persis seperti itu. Menyembah banyak dewa, menyembah banyak berhala, bahkan meninggalkan Tuhan Allah Israel. Dengan perkawinan Nabi Hosea ini, Nabi Hosea mengawini Gomer, itu menyatakan bahwa sekalipun bangsa Israel berulang kali mengkhianati cintanya Tuhan, malah berpaling dari Tuhan dan menyembah dewa-dewa asing, namun Tuhan tetap mengasihi mereka, seperti halnya Nabi Hosea mau menerima bahkan mengasihi seorang Gomer. Saudara-saudara, di pasal pertama ini membuat kita harusnya selalu ingat betapa Tuhan itu besar cintanya, betapa Tuhan itu besar sayangnya. Sejujurnya, bukankah kita ini seperti Gomer? Bukankah kita seperti bangsa Israel maupun bangsa Yehuda? Seringkali kita berubah setia, kita berpaling dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita lari kepada dunia, kita cari kesenangan dunia, bahkan kita melakukan penyembahan-penyembahan berhala modern di zaman sekarang ini. Namun bukankah sampai hari ini Tuhan masih mengasihi kita? Tuhan masih mengasihi Anda. Tuhan masih berusaha untuk membawa kita dekat dengan Dia, mengalami pemulihan. Saudara-saudaraku, pasal pertama kitab Hosea ini kiranya menjadi pengingat betapa besarnya sayang Tuhan kepada kita semuanya. Mestinya kita tidak harus menyia-nyiakan, justru kita harus meresponi cinta Tuhan itu dengan hati yang penuh rasa syukur. Kita yang bobrok, kita yang hancur, kita yang kelam, tapi Tuhan mau menerima kita apa adanya, bahkan memulihkan keadaan kita. Tuhan memberkati.